You are what you eat. Teman-teman yang disayangi Tuhan, gak tahu gimana pendapat kalian. Menurut saya sih, itu gak 100% benar. Tapi hari ini, Yesus omong sesuatu yang kayak gitu. Dalam Injil, Yesus bilang, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia." Teman-teman yang terberkati, kalian mungkin langsung mikir soal komuni. Menerima komuni kudus, menyambut tubuh Kristus, membuat kita bersatu dengan dia. Dan itu emang benar. Tapi bisa juga jadi nggak benar loh. Loh, kok bisa? Ya, menurut saya itu bisa jadi nggak benar karena dua hal. Pertama, sikap batin atau sikap hati sebelum dan sesudah menyambut komuni. Biasanya kalau kita maju terima komuni, setelan kita udah yang paling suci deh, iya nggak? Tapi ada juga loh orang-orang yang asal terima aja, sikap batinnya nggak oke. Belum lagi, gimana setelah selesai misa dan keluar dari gereja? Masih cukup oke nggak sikap batin kita? Kedua, dengan menerima komuni, memang Yesus tinggal dalam kita. Tapi menurut saya, bisa jadi kita belum tinggal dalam Dia. Waktu dan perhatian kita kan biasanya ke hal-hal yang nyenengin atau bikin kita sibuk. Bener nggak? Seberapa porsi yang kita sediain untuk Yesus dalam sehari hidup kita? Tentu nggak wajar kalau selama 24 jam kita berdoa terus. Tapi kita perlu secara teratur, dalam tanda kutip, masuk ke dalam Yesus, tinggal dalam Dia. Waktu dan perhatian kita jangan cuma buat yang nyenengin dan bikin kita sibuk aja. Caranya gimana? Gampang-gampang susah juga sih. Kita perlu sediain waktu hening buat doa pribadi, baca kitab suci, atau sekedar baca atau dengerin renungan kayak gini. Mengawali dan mengakhiri hari dengan hal kayak gitu, oke banget loh. Apalagi kalau di sepanjang hari kita bisa juga punya waktu untuk itu. Teman yang terkasih, makan daging dan minum darah Yesus bukanlah sekadar aktivitas fisik saat komuni. Yesus meminta kita untuk sungguh-sungguh meresapkan seluruh kemanusiaannya dalam diri kita, dalam hidup kita. Mungkin bisa dibayangin Yesus bilang kayak gini, "Berilah kepada hatimu, pikiranmu, dan jiwamu makanan berupa pikiran tentang kemanusiaanku. Waktu kamu tidak bersemangat dan putus asa, waktu kamu dipukuli sampai tersungkur dan muak dengan hidup dan kehidupan, ingatlah, Aku telah mengambil dan memikul sendiri hidupmu dan segala pergumulan dan perjuanganmu itu." Teman-teman kekasih Allah, makan tubuh Kristus berarti meresapkan kemanusiaan Kristus dalam diri kita sampai kemanusiaan kita sendiri dikuatkan dan dibersihkan dan disinari oleh kemanusiaannya.